Halo siswa Indonesia X, kita mulai kursus Information Security kita hari ini. Nanti di sini saya akan bercerita panjang lebar tentang materi yang terkait dengan security. Nah, awalnya saya akan cerita dulu tentang pemanfaatan teknologi informasi, karena ini di Indonesia ini pemanfaatan teknologi informasi itu udah luar biasa gitu ya. Saya mau tanya sih sebetulnya di sini yang sering atau sudah pernah ke kantor cabang bank bulan lalu siapa? Coba. Saya nggak pernah gitu. Sekarang kalau saya tanya orang-orang juga nggak pernah gitu. Biasanya yang pergi ke kantor cabang tuh orang suruhan. Nah, kalau saya tanya sekarang, siapa yang bulan lalu sudah pergi ke mesin ATM? Nah, sekarang semua orang pasti pergi ke mesin ATM ya. Padahal dulu ya mesin ATM itu ketika kita di-deploy ya, pertama kali diluncurkan di Indonesia itu, wah itu susah sekali. Butuh waktu 1 tahun untuk mengedukasinya. Orang takut uangnya diambil. Jadi ada ibu-ibu itu. Ibu, uangnya nanti bisa diambil dari ATM. Oh, bisa diambil dari kota lain? Bisa. Wah, saya nggak mau pakai ATM gitu ya. Sekarang kita udah nggak bisa lagi lepas dari ATM. Bahkan kalaupun ada bank gitu yang bilang, wah, saya bank paling aman seluruh Indonesia, nggak ada ATM-nya gitu. Nggak mau kita. Ya, jadi kita sudah demikian semuanya ini bergantung nggak ada mesin ATM. Ada sebuah bank yang waktu itu, yang dia nggak online selama 2 minggu. Itu kantor cabangnya dipilok sama warga setempat gitu. Saya bilang ke itunya, masih mending dipilok. Coba itu dibakar gitu, oh udah gitu ya. Coba bayangin ya, kan kita mau bayar uang sekolah, mau bayar kos-kosan, uang kerja dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ATM nggak bisa diakses itu udah luar biasa gitu ya. Jadi kita sudah bergantung sama ATM gitu. Yang kedua, mobile phone ya. Semua orang sudah pasti punya mobile phone gitu, masing-masing punya mobile phone. Saya punya mobile phone, Anda punya mobile phone. Bahkan di Indonesia ini mobile phone katanya satu orang punya lebih dari 1 gitu. Di antara Anda berapa yang punya lebih dari 1 mobile phone? Saya punya 4 gitu ya. Bukan mau sok-sokan sih sebetulnya, cuma ya itulah ya, keadaan di Indonesia memaksa kita punya lebih dari 1 mobile phone gitu. Mobile phone demikian personal bagi kita, sehingga kalau ada orang berkata, kalau handphone ketinggalan, kita balik ke rumah. Duit atau ini ya, dompet ketinggalan, biarin aja itu. Tapi mobile phone demikian ininya ya, personal bagi kita, sehingga kita balik ke rumah. Kalau Anda tidak percaya, coba ya, Anda tukar-tukaran handphone Anda dengan teman Anda atau orang tua, anak Anda seminggu aja gitu ya. Pasti nggak mau gitu ya. Demikian personalnya mobile phone bagi kita gitu ya. Mungkin kalau mau menghukum anak-anak sekarang, hukumannya aja. Kalau dulu kan, wah ayo pergi ke kamar. Kalau sekarang, ayo nggak boleh mobile phone 3 bulan gitu ya. Wah itu udah sakau tuh. Pagi-pagi udah tangan bergetar, nih SMS atau apa ya, chatting nggak selesai-selesai gitu. Jadi mobile phone udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya lagi, digital kamera. Nah, sekarang semua handphone udah ada kamera-kameranya ya. Kalau dulu kamera tuh mahal, harus nyetak lagi gitu ya. Kalau sekarang, wah udah orang-orang sedikit-sedikit selfie gitu ya. Udah biasa gitu. Kalau dulu kita ketemu dengan keluarga, ayo kita ketemu, yuk kita lihat ini foto-foto lebaran tahun lalu. Nih kita lihat ada 7 foto lebaran tahun lalu. Kalau sekarang nggak, yuk kita lihat foto 30.000 foto tahun lalu gitu ya. Jadi wah udah luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi digital kamera juga udah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau orang beli handphone, kadang-kadang yang dipilihnya kameranya yang bagus gitu. Jadi ini semua sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nggak bisa dipisahkan gitu ya. Kalau komputer, notebook, tablet itu udah biasa lah ya. Jadi tapi yang sangat menjadi merasuk dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ATM, handphone dan digital kamera. Tadi sudah kita bahas bagaimana IT menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya katanya secara teori ada teori Abraham Maslow gitu ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya kebutuhan orang itu ada levelnya, tingkatan-tingkatannya. Mulai yang dari paling bawah, sandang, pakan, pangan gitu ya. Jadi itu adalah kebutuhan utama dari orang gitu. Tapi kalau sekarang udah bukan itu lagi. Kalau kata anak-anak sekarang, kebutuhan utama adalah wifi gitu. Jadi kalau kemana-mana selalu cari free wifi. Masuk ke restoran ditanya, Mas di sini ada free wifi nggak? Kalau nggak ada dia pergi ke restoran yang lain gitu ya. Bahkan kalau di kampus itu, warung-warung di depan kampus pun itu juga punya free wifi. Meskipun kalau kita tanya, dia selalu nanya, bentar ya, saya cek di belakang dulu ya, restorannya wifi-nya nyala nggak ya. Ternyata dia ini dompleng dengan wifi-nya yang di belakang gitu. Nah katanya sekarang bukan wifi lagi, sekarang adalah baterai atau cas-casan gitu. Jadi kita ini dan juga anak-anak kalau kita lihat dalam ini ya, masuk ke ruangan, pasti yang dicari colokan listrik dulu gitu ya.
Itu kebutuhan utama. Bahkan kalau sekarang orang bukan lagi bawa handphone, tapi juga bawa power bank gitu. Yang power banknya yang punya saya juga lebih hebat ini. Power banknya sama handphonenya gedean power banknya gitu ya. Luar biasa gitu. Ini nggak tahu nih bisa nge-charge apa motor kali gitu ya. Mungkin di masa yang akan datang juga saya pakai ransel aja, saya bawa aki gitu ya, pakai power banknya seperti itu. Jadi kalau saya lihat saya nunggu elevator gitu ya, lagi pakai ransel, boleh Pak ikut nyolok Pak ya gitu, ikut baterainya gitu ya, boleh. Jadi sekarang kebutuhannya mendasar dari IT itu adalah WiFi dan baterai itu. Dan ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa katakan IT sudah menjadi bagian